udah apa namanya udah main di Indonesia di Mini Pro Liga udah main di SEA Games kamu juga udah main sampai akhirnya kamu di Korea sekarang di Daejeon. Nah awal ceritanya kamu bisa berangkat ke Korea tuh gimana Mega? Kalau dari berita yang aku dengar katanya orang-orang dari Red Sparks itu sampai nonton kamu di SEA Games itu bener nggak? Oh ya benar. Itu awalnya itu sih agen Mas Wibi, ada namanya Mas Wibi, dia dari Jakarta Sport Management tuh kan. Dia nawarin kayak mau nggak nyoba gitu kan. Awalnya Mega juga pernah main udah di Thailand, di Vietnam, tapi nggak melalui beliau gitu kan. Nah, sekarang tuh melalui beliau kayak ditawarin ada nih di Korea kayak gitu, mau nggak? Awalnya ragu kayak lama, terus harus ninggalin mama sendirian gitu kan. Terus akhirnya komunikasi lah sama mama gimana enaknya bla 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 gitu. Terus mama akhirnya mengizinkan kayak ya udah nggak apa-apa kayak cari pengalaman di luar kayak gitu kan, coba kan ini negara Asia pertama yang maksudnya Asia, di Asia bukan Asia Tenggara, ini Asia benar-benar Asia pertama buat Mega gitu kan. Toh juga first time Korea adain Asia Quarter kan tahun ini kayak gitu. Akhirnya kayak cobalah masukin draft, akhirnya itu pas di tengah-tengah Proliga daftarnya. Jadi pas di tengah-tengah Proliga akhirnya ya udahlah coba gitu kan. Terus di akhir Proliga akhirnya kirim draftnya. Karena kita kan nggak datang ke sini kan. Kalau yang cowok kan datang kayak tryout apa kayak seleksinya di sini. Kalau kita melalui video aja kan, melalui video akhirnya di SEA Games itu udah penentuan kan. Kita zoom pesimis lagi kayaknya, pesimis lah, pesaingnya Thailand, Jepang, kayak bener-bener yang wah bisa nggak ya gitu. Maksudnya kayak Indonesia tuh kayak main di Nation League ya? Apa? Yang biasa main di Nation League ya? Yang VNL yang bener-bener kayak jadi kayak wah bisa nggak ya gitu kan, kayak pesimis. Sebenarnya ada teman Mega juga kayak Kak Wilda sama Mediol kan kemarin masukin draft juga itu kan. Cuma kayak akhirnya nama Mega kesebut nomor 3 tim Red Spark ini kayak gitu. Ya udah akhirnya dari situ pas dipilih ya seneng dong. Pertama kayak Mas Wibi bilang berdoa aja gitu, siapa tahu kepilih kayak gitu. Kalau nggak kepilih ya berarti bukan rezeki kayak gitu kan. Ya udah kayak iya udahlah gitu kan, ini juga pertama kali coba kayak gitu kan. Habis itu ternyata udah kepilih, seneng. Terus pas di SEA Games Kamboja head coach datang ke Kamboja nonton pertandingan SEA Games kayak gitu. Berarti bisa dibilang keputusan coach yang di Red Spark itu ketika nonton pertandingan kamu di Kamboja ya? Mungkin sebelum Kamboja juga lihat video sih kayaknya. Ya terus pas lihat langsung lagi kayak gitu. Iya sih, iya kayak iya pasti berbeda kayak gitu. Ya udah. Apa namanya, kalau dari perbedaannya sendiri nih, kan kamu juga udah berpengalaman juga di Proliga di Indonesia, dan sekarang kamu ada di Village Korea. Perbedaan mendasarnya tuh apa sih kalau dari dua liga ini? Kayaknya sedikit jauh berbeda sih menurut aku. Kayak di sini lebih padat jadwalnya karena ada 6 round kan di sini. Belum lagi ntar playoff kayak gitu, baru kan kayak ke finalnya gitu kan. Kalau di Indonesia kan cuma 2 putaran, final four, terus final kan kayak gitu aja. Menurut aku di sini kayak lebih banyak pengalamannya karena kita ketemu itu terus, jadi kayak kita belajar terus. Akhirnya setiap ketemu kayak beda lagi mereka kayak taktiknya, terus ketemu lagi beda lagi karena nggak mungkin sama kan. Takutnya kalau sama pasti kan kebaca kayak gitu kan. Kayak menurut Mega ya bisa lah kayak Proliga kayak gini juga gitu kalau bisa. Tapi mungkin susah sih. Kalau misalnya di Village itu kan apa namanya, enaknya kan sistem liganya mungkin dia akan ada 6 putaran. Terus udah gitu mereka juga home away kan? Iya, home away terus. Iya punya studio, sorry. Terus punya stadion sendiri, mungkin juga. Iya punya stadion sendiri kayak gitu. Iya, kalau di Indonesia itu kan lebih sering kayak sistem bubble sih ya. Iya. Bisa putaran 1 di Bandung, putaran 2 tuh kemarin terakhir kalau nggak salah di Solo ya. Iya, kayak gitu. Finalnya di Jakarta. Memang
dari segi infrastruktur kita mungkin juga masih ketinggalan juga Oh iya, ya jauh. sama Korea. Tapi kalau misalnya kamu nih sebagai atlet volley, Hmm. setiap orang itu kan pasti punya seseorang yang dilihat gitu loh. Mungkin atlet idola kamu kan, ada nggak sih atlet idola kamu di dunia volley ataupun di luar volley gitu ya? Yang kamu look up banget gitu. Di dunia volley ada sih, ada Boskovic kayak gitu. Sama yang Boskovic di posisi opposite dia dari Serbia. Kalau yang di outside itu si Kim karena dulu kan aku outside, jadi ngidolainnya Kim kayak gitu. Sampai sekarang sih, dan akhirnya ketemu di sini kayak, wah kemarin All Star juga bener-bener kayak, aku ketemu langsung sama orangnya kayak gitu. Dulu pernah ketemu 2018, cuma itu hanya sekedar ya sebagai ya minta foto kayak gitu, gak ngobrol. Dan sekarang itu bener-bener kayak, aku ketemu, aku ngobrol, aku bisa pegang tangannya sampai aku bisa peluk dia kayak, ya mimpi sih itu kayak jadi kenyataan akhirnya kayak gitu. Ya memang itu sebuah hal yang ini banget ya, yang apa namanya, yang menyenangkan banget mungkin ya, bisa ketemu sama idola kamu Banget. langsung di lapangan gitu kan. Soalnya kata orang latihan terus sampai kamu bisa mengalahkan idolamu. Iya, iya Kamu pasti. kan udah sempet ngalahin juga. Gimana perasaannya? Ya pastinya seneng sih, kayak nggak nyangka, nggak nyangka aku udah di titik ini, aku bener-bener kayak, aku beneran di titik ini kayak gitu, kayak dulu tuh awalnya cuma kayak mimpi, kayak cuma bermimpi aja, kayak pengen kayak gitu kan, tapi kan ya harus diwujudkan sih, namanya mimpi kan harus diwujudkan, kalau udah terwujud kan kayak, oh aku bisa mencapai mimpi ini kayak gitu kan, terus kayak gitulah pokoknya seneng nggak bisa dikatain dengan kata-kata udah.